Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya atas nama Ahmad Fernur Wahid akan mempresentasikan tentang mata kuliah administrasi dan supervisi dalam materi komunikasi dalam administrasi pendidikan. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain. Dengan adanya komunikasi maka terjadilah hubungan sosial, karena bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial, diantaranya harus membutuhkan sebuah komunikasi. Tujuan komunikasi di sini ada 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui arti komunikasi. 2, untuk mengetahui tujuan dan unsur-unsur komunikasi. 3, untuk mengetahui fungsi-fungsi komunikasi. Yang keempat, untuk mengetahui efektivitas proses komunikasi dalam manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu unsur-unsur komunikasi. Harus ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator yang mempunyai sejumlah kebutuhan, ide atau informasi untuk diberikan. Yang kedua, harus ada suatu maksud yang hendak dicapai, yang umumnya biasa dinyatakan dalam kata-kata pembuatan yang oleh komunikasi diharapkan akan dicapai. Yang ketiga, suatu berita dalam suatu bentuk diperlukan untuk menyatakan fakta, perasaan atau ide yang dimaksud untuk membangkitkan respon di pihak orang-orang kepada siapa berita itu ditujukan. Yang kelima, harus ada penerimaan berita, akhirnya harus ada umpan balik atau respon di pihak kedua. Terus untuk poin fungsi-fungsi komunikasi ada 4 pembagian. Yang pertama, fungsi informasi. Yang kedua, fungsi komando akan perintah. Yang ketiga, fungsi mempengaruhi dan penyaluran. Yang keempat, fungsi integrasi. Terus yang selanjutnya membahas tentang efektivitas proses komunikasi. Menurut Marsetio mengungkapkan bahwa dalam proses komunikasi ada beberapa ketentuan, antara lain yang pertama, karena komunikasi mempunyai suatu maksud, maka suatu message harus stimulus selalu ditujukan kepada sekumpulan orang tertentu. Ini disebut penerima yang tertentu. Yang kedua, komunikator berkeinginan menimbulkan suatu respon kepada penerima yang sesuai dengan maksud yang dibawakan oleh message atau stimulus tertentu. Yang terakhir, suatu komunikasi dinyatakan berhasil jika respon yang ditimbulkan pada penerima sesuai dengan maksud komunikasi. Yang terakhir, kesimpulan dari materi komunikasi adalah komunikasi adalah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pernyataan dari orang ke orang lain atau dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Ia adalah proses interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dan kelompok-kelompok. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.